Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RX Information 111. Kali ini adalah konten edukasi dan berbagi pengalaman dari saya yang 9 tahun berkarir di internal audit dan bersertifikasi CIA. Konten ini adalah bagian dari serial internal audit. Untuk menonton seri konten lainnya bisa lihat di playlist internal audit di link di atas atau di deskripsi. Jika ada pertanyaan seputar internal audit, bisa tulis di komentar, nanti akan saya jawab langsung atau kita buat di konten Q&A tersendiri. Dan sebelum masuk ke dalam konten ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih dan kita langsung masuk ke dalam konten. Episode 1 berkenalan dengan internal audit dengan pendekatan 5W plus 1H. W yang pertama adalah what atau apa. Apa itu internal audit? Kita mulai dengan definisi internal audit kata per kata, yaitu kata audit yang berasal dari kata audio yang berarti mendengar. Sehingga proses memeriksa harus melibatkan barang bukti dan hasil konfirmasi dengan pihak terkait. Dan kata internal yang berarti dilakukan oleh pihak di dalam organisasi. Jadi internal audit adalah orang dalam organisasi yang melakukan pemeriksaan berdasarkan barang bukti dan konfirmasi ke pihak terkait. Lalu apa itu internal audit menurut the IIA? Internal audit adalah aktivitas audit dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional organisasi. Audit berarti melaksanakan pemeriksaan dan memberikan penilaian. Konsultasi berarti melakukan tukar pikiran dan memberikan rekomendasi. Independen berarti posisinya tidak terikat dan bebas berpendapat. Objektif berarti bebas dari kepentingan dan sesuai fakta. Nilai tambah berarti sesuatu yang baru dan lebih baik. Perbaikan berarti penyempurnaan dari yang sudah ada. Operasional berarti cara organisasi bekerja sehari-hari. Organisasi adalah perkumpulan individu dengan tujuan tertentu, bisa laba atau nirlaba. Lalu apa itu the IIA? The IIA adalah lembaga yang mengatur profesi internal audit seluruh dunia, seperti menetapkan standar, forum komunikasi, memberi pelatihan, dan menyelenggarakan sertifikasi, dan lain-lain. Bagaimana? Apakah sudah jelas atau masih bingung? Kalau masih bingung, coba saya sederhanakan definisinya sesuai pengalaman saya. Internal audit adalah seni memeriksa untuk memberi penilaian dan rekomendasi perbaikan operasional. Seni berarti unik atau bisa berbagai cara, pendekatan, dan metode. Memeriksa berarti memastikan kesesuaian dengan standar tertentu. Memberi penilaian berarti membuat kesimpulan pemeriksaan berupa peringkat. Rekomendasi perbaikan berarti penyampaian ide untuk perbaikan. Dan operasional berarti cara organisasi bekerja sehari-hari. Semoga sekarang sudah jelas dan tidak bingung ya. Lalu apakah orang tersebut alias internal audit adalah tukang cari-cari kesalahan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu membagi sifat internal audit menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai polisi, atau juga internal audit sering disebut watchdog atau anjing penjaga. Dan yang kedua sebagai konsultan, terdengar jauh lebih beradab daripada watchdog, bukan? Sifat internal audit sebagai polisi memang identik dengan stigma tukang cari-cari kesalahan. Namun sifat tersebut melekat pada internal audit zaman dahulu atau yang masih memakai perspektif lama, yang hanya berfokus melakukan pemeriksaan, mencari temuan, dan memberikan penilaian tingkat kepatuhan pada aturan. Namun internal audit sekarang sudah berubah sesuai sifat yang kedua, yaitu sebagai konsultan. Internal audit modern atau zaman now sudah menggunakan perspektif baru, yaitu tetap melakukan pemeriksaan, namun fokusnya adalah memberikan rekomendasi alternatif perbaikan sistem untuk penyempurnaan operasional dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama atau yang baru di masa depan. Dan yang akan dibahas di konten serial internal audit ini adalah perspektif konsultan ya. Jika demikian, apa perbedaan antara audit dan konsultasi yang juga disebut dalam definisi di IIA di awal? Dari segi fokus pekerjaan, audit memiliki dua fokus, yaitu memberi penilaian dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan. Jika konsultasi hanya berfokus memberi rekomendasi dari hasil proses konsultasi. Dari segi independensi, auditor harus independen. Tidak boleh dibawa pengaruh dan tidak terlibat proses operasional pihak yang diaudit. Jika konsultasi, auditor atau konsultan yang bersangkutan ditoleransi untuk tidak terlalu independen. Karena proses kerja konsultasi yang mengharuskan auditor atau konsultan untuk bersinggungan langsung dengan operasional. Dan sangat sering berinteraksi dengan pihak yang membutuhkan jasa konsultasi. Lalu dari segi penugasan audit tahun berikutnya di objek audit atau konsultasi yang sama, untuk audit, auditor yang sama boleh mengaudit objek audit yang sama di tahun berikutnya.
Tidak wajib, tapi jika memungkinkan bisa dilakukan rotasi auditor untuk menghindari kejenuhan. Karena kejenuhan rutinitas bisa beresiko melalaikan siapapun. Untuk konsultasi, auditor yang sama tidak boleh mengaudit objek konsultasi di tahun berikutnya. Audit harus diberi jeda 1 periode laporan keuangan lagi atau 2 tahun dari tahun penugasan konsultasi. Mengingat adanya penurunan independensi yang terjadi saat konsultasi. Sehingga dalam tanda kutip harus dicuci dahulu noda-noda penurunan independensinya dengan transaksi-transaksi baru selama 2 tahun dari tanggal transaksi-transaksi yang dikonsultasikan. Namun, jika kekurangan tenaga, tidak bisa rotasi, dan harus tetap auditor yang sama, maka harus membuat surat pernyataan potensi penurunan independensi dan objektivitas sebelum melakukan audit. Dari tadi kita bicara masalah pemeriksaan. Apa yang sebenarnya diperiksa oleh internal audit? Yang diperiksa adalah 3 huruf, yaitu G, R, dan C. G untuk governance atau tata kelola, R untuk risk atau risk management, dan C untuk kontrol atau internal control. Ketiganya tidak terpisah satu sama lain, tapi merupakan satu kesatuan yang berhubungan. Risk management adalah bagian dari governance. Dan internal control adalah bagian dari risk management. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah governance atau tata kelola organisasi, bentuk umum GRC. Yaitu proses organisasi menetapkan strategi dan mengawasi pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk lebih mudahnya seperti planning dan controlling dalam prinsip manajemen POAC. Yang diperiksa oleh internal audit adalah apakah proses penetapan strategi dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan mencukupi dan efektif. Yang kedua adalah risk management atau manajemen risiko, lebih menyempit dari governance, yaitu proses organisasi mengidentifikasi, menilai, dan menentukan respon atas resiko-resiko yang memaparnya. Respon tersebut bermacam-macam, bisa dibiarkan karena tidak signifikan, dibagi ke pihak lain dengan kerjasama, atau dimitigasi, yaitu diturunkan signifikansi resikonya dengan menetapkan langkah-langkah internal kontrolnya. Jika dilihat dari fungsi manajemen POAC, maka risk management masuk kategori organizing atau pengorganisasian. Yang diperiksa oleh internal audit adalah apakah respon risiko yang ditetapkan sudah mencukupi atau belum. Yang ketiga adalah internal control atau pengendalian internal, sudah pasti lebih sempit lagi dari risk management. Yaitu proses organisasi melaksanakan respon risiko, khususnya kontrol-kontrol yang ditetapkan risk management. Jika dilihat dari fungsi manajemen POAC, maka internal control masuk kategori actuating atau pelaksanaan. Yang diperiksa oleh internal audit adalah apakah internal control sudah efektif dilaksanakan atau tidak. Untuk lebih memahami lagi konsep GRC, kita pelajari dahulu hubungan organisasi, tujuannya, risiko, dan kontrol. Misalkan ada sebuah organisasi, dan organisasi tersebut menetapkan tujuan yang ingin mereka capai. Contohnya adalah kumpulan alumni suatu kampus ingin reuni dan makan-makan di sebuah restoran. Maka mereka akan melakukan semua upaya yang mereka bisa untuk bergerak menuju dan mencapai tujuan tersebut. Contohnya mereka jalan kaki menuju restoran dari rumah masing-masing, makan, bercanda, dan pulang. Ini adalah harapannya, langkah mulus, lurus, datar, mencapai tujuan, too good to be true. Dan muncullah risiko, yaitu segala kemungkinan kejadian negatif yang menghalangi tercapainya tujuan. Risiko ini jika dibiarkan semuanya, maka berdampak pada kegagalan tercapainya tujuan. Contohnya kemungkinan jadwal bentrok, cuaca buruk, restoran penuh, dan segala kemungkinan kejadian negatif lainnya. Dan akhirnya ditetapkanlah kontrol, usaha untuk menurunkan level risiko untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya sewa jasa I.O. reuni, sewa mobil jemputan, reservasi berbayar resto, dan lain-lain. Tapi perlu diingat bahwa menetapkan kontrol berarti ada biaya yang harus dibayar. Baik itu waktu, tenaga, pikiran, uang, aset, atau hal lain yang harus dikorbankan untuk melaksanakan kontrol tersebut. Dan hal terpenting yang perlu diingat, konsep risiko kontrol ini tidak akan berlaku jika tidak ada tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, apakah perbedaan internal audit dengan eksternal audit? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah, kita gunakan dua indikator sebagai pembeda, yaitu indikator internal control atau pengendalian internal dan indikator laporan keuangan. Untuk internal audit, tugasnya adalah menilai efektivitas internal control dengan mempertimbangkan kewajaran laporan keuangan. Sedangkan eksternal audit kebalikannya, tugasnya adalah menilai kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan efektivitas internal control.
Jika dilihat dari perspektif keilmuan, internal audit adalah audit manajemen dan external audit adalah audit akuntansi. Lalu selain memeriksa internal kontrol, apakah internal audit harus menemukan kecurangan dan menangkap pelakunya? Perlu diketahui bahwa menemukan kecurangan dan investigasinya bukan tugas utama internal audit. Dan kalaupun saat audit ditemukan adanya kecurangan atau fraud, investigasi hanya dilakukan jika diperintahkan oleh atasan internal audit, yaitu owner atau presidir. Investigasi juga tidak bisa sembarangan, harus oleh orang berkemampuan khusus investigasi, bisa lewat pendidikan, sertifikasi, atau outsourcing. Tapi satu hal yang pasti dan wajib dilakukan oleh internal audit, yaitu selalu mempertimbangkan risiko fraud atau kecurangan dalam pembuatan dan pelaksanaan program audit di tiap penugasan dan tiap objek audit. Dan yang terakhir untuk kategori what adalah, apakah internal audit harus membuat SOP? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu melihat kondisi GRC di organisasi terkait. Untuk organisasi yang kondisi GRC-nya masih lemah, maka internal audit bisa membantu dalam pembuatan SOP, yaitu dalam koridor penugasan konsultasi, bukan penugasan audit, menjadi pihak yang memberikan rekomendasi dalam pembuatan SOP. Namun, PIC utama SOP tetap ditunjuk dari manajemen atau petugas operasional yang terkait. Dan untuk organisasi dengan GRC yang sudah matang atau kuat, maka tugas internal audit adalah melakukan pemeriksaan, menilai kecukupan dan efektivitas, dan memberi rekomendasi untuk perbaikan SOP yang telah ada di organisasi. W yang kedua adalah who atau siapa. Siapakah yang jadi internal audit? Yang jadi internal audit adalah anggota dari organisasi yang dibebaskan dari kegiatan operasional dan ditempatkan di unit khusus yang hanya bertugas untuk melakukan audit. Lalu siapa saja yang boleh jadi internal audit? Yang boleh jadi internal audit adalah anggota organisasi yang memiliki semua kompetensi, seperti GRC, governance, risk management, dan internal control, kemampuan operasional, finansial, dan hukum yang berlaku di organisasi, yang kecil kemungkinannya jika semuanya dimiliki oleh satu orang, menjadi Superman. Sehingga semua kemampuan itu harus dimiliki secara kolektif oleh sekelompok orang atau menjadi super team. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki skill internal audit dan jika memungkinkan bersertifikasi lokal atau global. Selanjutnya, siapakah atasan dari internal audit yang mengawasi dan menilai kerja internal audit? Jika mengacu pada aturan global atau the IIA, atasan internal audit adalah the board, yaitu sekumpulan orang yang menentukan arah organisasi dan mengawasi kerja para pelaksananya. Yang jika diadopsi ke Indonesia, maka yang paling mendekati adalah Dewan Komisaris. Karena menurut aturan the IIA atau global, Dewan Direksi masuk kategori pelaksananya, yaitu senior manajemen seperti CEO, CFO, COO, dan lain-lain. Namun jika menurut OJK di Indonesia, atasan internal audit adalah Presiden Direktur. Kurang ideal seperti standar the IIA, karena Presdir juga membuat keputusan operasional, di mana semua keputusan operasional adalah objek audit dari internal audit, di mana internal audit beresiko tidak memberikan penilaian objektif atas keputusan atasannya, yaitu Presdir. Tapi bagaimanapun juga itulah aturan yang berlaku sehingga harus dipatuhi. Dan jika menurut pengalaman saya, atasan internal audit bisa jadi cukup membingungkan. Karena pimpinan tertinggi di suatu perusahaan terkadang tidak hanya ada satu orang. Ada yang secara resmi tercatat sebagai pimpinan atau presdir namun tidak boleh membuat keputusan. Dan ada pimpinan lain yang tidak masuk dalam legalitas namun mengontrol penuh jalannya organisasi, yang kita sebut saja sebagai owner. Dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah sikap internal audit? Internal audit harus melapor kepada keduanya dalam dokumen resmi kepada presdir dan dalam pelaporan lisan kepada owner, dan harus proaktif untuk selalu mengkonfirmasi jika ada arahan presdir atau arahan owner yang berbeda satu dengan lainnya. Lalu, siapa sajakah yang diaudit oleh internal audit? Yang diaudit oleh internal audit adalah seluruh anggota di dalam organisasi, dari dewan direksi sampai level staff. Apakah presdir sebagai atasan internal audit juga diaudit? Orang yang membuat keputusan operasional yang merupakan objek audit, sekaligus orang yang menilai kinerja internal audit yang mempengaruhi besaran gaji dan tunjangan internal audit? Jawabannya harus diaudit, tapi hanya untuk internal audit yang berkualitas tinggi, yang punya nyali besar dan bukan bermental penjilat, mengejar kebenaran dan bukan kenaikan gaji besar di penilaian karyawan tahunan. Ya, begitulah resiko dan dilema jika internal audit berada di bawah presdir sesuai aturan OJK. Selanjutnya, siapa saja stakeholder atau pihak lain yang bersinggungan dengan internal audit? Karena semua pihak di dalam organisasi telah menjadi atasan dan objek dari internal audit,
Maka stakeholder dari internal audit adalah pihak-pihak di luar organisasi, seperti supplier, customer, pesaing, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Stakeholder ini tidak bisa diaudit, tapi bisa menjadi sumber informasi untuk audit jika saling setuju. W yang ketiga adalah where atau di mana. Di mana sajakah internal audit berada? Internal audit berada di semua jenis organisasi, baik yang berorientasi laba ataupun organisasi nirlaba, sosial kemasyarakatan, dan lingkungan. Lalu, di mana letak internal audit dalam struktur organisasi? Internal audit berada di bawah presiden direktur dan di atas direktur, atau di antara presiden direktur dengan direktur, atau bisa dibilang terletak di leher. Letaknya di struktur organisasi yang unik itulah yang memberi internal audit independensi dari pengaruh bagian operasional semaksimal mungkin, sehingga bisa bekerja seobjektif mungkin. Selanjutnya, di mana internal audit melaksanakan proses audit? Internal audit melakukan audit di dalam semua fasilitas milik organisasi. Bisa juga di fasilitas umum yang tidak mengganggu ketertiban dengan meminta izin jika diperlukan. Lalu di bagian organisasi mana saja yang diaudit oleh internal audit? Di semua bagian dalam organisasi, dari bagian hulu sampai hilir, dari tingkatan paling atas sampai paling bawah. W yang keempat adalah when atau kapan. Kapankah internal audit ada dalam organisasi? Internal audit ada dalam organisasi ketika kebutuhan akan adanya internal audit muncul. Umumnya saat organisasi tumbuh semakin besar dan membutuhkan penyempurnaan proses GRC. Dan pertanyaan ini erat kaitannya dengan W yang terakhir yaitu why yang akan dibahas nanti. Lalu kapan pelaksanaan internal audit dalam organisasi? Internal audit dilakukan secara reguler sepanjang tahun dengan siklus 1 tahunan. Dalam bentuk penugasan-penugasan di mana satu penugasan hanya untuk satu objek audit yang spesifik. Namun terkadang ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan internal audit di luar jadwal reguler. Sehingga internal audit juga bisa melakukan audit secara khusus dengan perintah dari presidir atau owner. W yang kelima dan yang terakhir adalah why atau kenapa. Kenapa ada internal audit? Karena adanya skeptisme atau ketidakpercayaan yang umumnya dari top manajemen terhadap laporan hasil kerja anak buahnya yang biasanya dibuat lebih bagus dari kenyataan untuk kepentingan meningkatkan nilai evaluasi pegawai tahunan yang menaikkan gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain yang terjadi seiring dengan proses pertumbuhan dari organisasi yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Untuk mempermudah ilustrasi, kita pakai contoh organisasi yang berorientasi laba saja. Misalnya, Pak Adam ingin memulai bisnis pembuatan dan penjualan biskuit. Pak Adam memulainya seorang diri, maka dia menjadi owner dari sebuah usaha mikro berskala rumahan dengan pasar di RT atau RW sekitar tokonya. Pak Adam atau selanjutnya kita sebut sebagai owner memiliki mimpi untuk menjadi produsen biskuit internasional, sehingga dia menyusun action plan untuk mewujudkan mimpi jangka panjangnya tersebut. Action plan diubah menjadi target-target jangka pendek dan menjadi target tahunan atau KPI, Key Performance Indicator. Dan karena hanya sendiri, maka KPI perusahaan tahun ke-1 adalah KPI owner sendiri. Sehingga owner melakukan seluruh proses operasional sendiri, mulai dari proses produksi biskuit, administrasi kantor, dan penjualan biskuit. Owner melaksanakan semua proses tersebut sendirian. Mengawasi kesesuaian pelaksanaan dengan KPI sendiri, membuat laporan hasil kerja sendiri berisi pencapaian target tahunan KPI, mengevaluasi dan memverifikasi laporan hasil kerja sendiri, dan menikmati reward atau menjalani hukuman atas hasil evaluasi pencapaian target tahunan juga sendiri. Tahun ke-1 berlalu dengan kesuksesan dan berhasil mencapai action plan jangka pendek, yaitu memperbesar toko dan kapasitas produksi, dan mentransformasi bisnisnya jadi usaha kecil yang berpangsa pasar kelurahan atau kecamatan sekitar. Dan owner sudah tidak mampu menjalankan semuanya sendirian, dan direkrutlah 3 orang pegawai level staff yang masing-masing memegang proses produksi, administrasi, dan penjualan. Visi organisasi owner dipecah menjadi target kerja tahunan atau KPI untuk masing-masing pegawai sesuai fungsinya. Pelaksanaan operasional diserahkan seluruhnya ke tiap pegawai sesuai fungsinya. Karena jumlah stafnya hanya 3 orang, maka operasional masih bisa dikendalikan penuh oleh owner. Pengawasan secara ketat atas proses pelaksanaan operasional harian semua pegawai masih mudah untuk dilakukan.
Dan tiap pegawai sesuai fungsi masing-masing membuat laporan kinerja tahunan, berisi pencapaian target tahunan atau KPI. Verifikasi laporan kinerja tahunan tiap pegawai dan evaluasinya juga dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Karena pengawasan kinerja harian mudah, jadi owner tahu semua kondisi aktual dan tahu jika laporan dipalsukan. Pemberian reward atau punishment kepada semua pegawainya juga objektif, sesuai kinerja aktual lapangan. Semakin tinggi pencapaian target, semakin tinggi reward, begitupun sebaliknya. Tahun kedua juga sukses dan kembali berhasil mencapai action plan jangka pendek kedua, yaitu memperbesar toko, membuat kantor, dan membuat fasilitas produksi di lantai 2. Dan mentransformasi bisnisnya menjadi usaha sedang atau menengah yang berpangsa pasar kota atau kabupaten sekitar. Owner dan 3 stafnya tidak sanggup menangani kapasitas usaha yang semakin meningkat, sehingga 3 stafnya diangkat menjadi manajer di divisi masing-masing dan direkrutkan 3 supervisor dan 9 staf untuk tiap-tiap manajer tersebut. Total karyawan dari 3 orang menjadi 39 orang. Visi organisasi owner kembali dipecah menjadi target kerja tahunan atau KPI untuk masing-masing divisi sesuai fungsinya. Yang oleh manajer, target kerja tahunan atau KPI dipecah sesuai fungsi, level, dan bagian di divisi masing-masing. Pelaksanaan operasional diserahkan ke divisi masing-masing, yang akan didelegasikan oleh manajer ke tiap fungsi, level, dan bagian di dalam divisinya. Organisasi yang mulai besar dan kompleks membuat rentang pengendalian operasional oleh owner tidak lagi seefektif dulu. Cukup sulit dilakukan dan menguras banyak waktu dan tenaga. Sehingga diperlukan Standard Operating Procedure atau SOP untuk standarisasi kualitas kinerja secara sistematis. Sehingga dibuatlah SOP oleh owner untuk tiap-tiap divisi dan disosialisasikan oleh manajer ke tiap-tiap bagian. Sebagaimana rentang pengendalian yang semakin besar dan tidak efektif, fungsi pengawasan owner juga tidak bisa mencakup kinerja harian seluruh pegawai, sehingga hanya mengawasi kinerja manajer dan pegawai melalui manajer. Fungsi pengawasan kinerja seluruh pegawai mulai didelegasikan oleh owner kepada para manajer. Hal ini memberi tambahan wewenang yang dimiliki oleh manajer yang membuatnya mulai merasa memiliki kekuatan. Proses pelaporan kinerja pegawai juga tidak langsung ke owner, namun dikumpulkan dahulu ke manajer, barulah oleh manajer ringkasannya berupa laporan kinerja divisi disampaikan ke owner. Belajar dari tahun sebelumnya, yaitu pencapaian target tinggi akan diberi reward yang tinggi juga, mulai muncul benturan kepentingan dan penurunan objektivitas dalam membuat laporan kinerja pencapaian target tahunan. Resiko pelaporan kinerja melebihi kondisi aktualnya mulai membesar akibat ketidaktahuan owner atas seluruh kondisi aktual, karena pengawasan owner yang tidak bisa mencapai kegiatan harian seluruh pegawai. Evaluasi pencapaian target tahunan juga jadi kurang efektif, karena laporan kinerja divisi jadi sulit diverifikasi kebenarannya, akibat rentang pengendalian melebar dan tidak bisa mengawasi kinerja harian pegawai satu persatu. Mulai muncul perbedaan antara laporan kinerja pencapaian target tahunan KPI divisi secara detail dengan pencapaian visi owner secara umum, tapi owner masih mampu mengkonfirmasi dan memverifikasi karena indikator-indikatornya masih sederhana. Evaluasi kinerja tiap pegawai juga mulai didelegasikan oleh owner kepada para manajer, di mana wewenang ini membuat manajer merasa semakin powerful setelah sebelumnya diberi wewenang pengawasan dan pelaporan. Pemberian reward tidak seobjektif sebelumnya karena mulai sulitnya verifikasi kebenaran pencapaian target tahunan pada laporan kinerja, namun pemberian reward para manajer masih relevan dengan pencapaian visi owner. Dan untuk pemberian reward atau punishment para pegawai kembali didelegasikan kepada para manajer, karena merekalah yang lebih mengetahui kinerja harian anggotanya dan membuat wewenang manajer makin bertambah. Wewenang manajer yang banyak bisa dibilang hampir menyerupai wewenang owner, seperti setting KPI, atur SOP, pengawasan, pembuatan laporan, evaluasi kinerja, dan pemberian reward atau punishment bisa berisiko penyalahgunaan wewenang jika tidak diawasi dengan seksama. Tahun ketiga cukup baik tapi tidak sesukses 2 tahun sebelumnya, tapi action plan jangka pendek ketiga masih dapat dicapai, yaitu membangun kantor, toko, dan pabrik secara terpisah dan meningkatkan kapasitas produksi serta penjualan, dan mentransformasi bisnisnya menjadi korporasi yang berpangsa pasar antar provinsi sekitar. Owner, 3 manajer, 9 supervisor, dan 27 staf tidak sanggup lagi menangani kapasitas usaha yang semakin meningkat.
Sehingga di divisi masing-masing, 3 manajer diangkat jadi direktur, 9 supervisor diangkat jadi manajer, 27 staf diangkat jadi supervisor, dan direkrutkan 81 staf untuk seluruh divisi, total karyawan dari 39 orang jadi 120 orang. Visi organisasi owner kembali dipecah menjadi target kerja tahunan atau KPI untuk masing-masing divisi sesuai fungsinya, diserahkan melalui direktur. Dan oleh direktur, target kerja tahunan atau KPI dipecah sesuai fungsi, level, dan bagian di divisi masing-masing. Pelaksanaan operasional diserahkan ke divisi masing-masing yang akan didelegasikan oleh direktur ke tiap fungsi, level, dan bagian yang ada di dalam divisinya. Organisasi yang semakin besar dan kompleks membuat rentang pengendalian owner tidak efektif lagi. Kendali operasional harian satu persatu pegawai oleh owner tidak mungkin lagi dilakukan. Sehingga Standard Operating Procedure atau SOP jadi kebutuhan pokok untuk standarisasi kualitas kerja secara sistematis. SOP lama diupdate sesuai pertumbuhan organisasi dan disosialisasikan direktur ke tiap-tiap bagian. Sebagaimana rentang pengendalian yang semakin tidak efektif, fungsi pengawasan owner juga semakin tidak mampu mencakup kinerja harian seluruh pegawai, sehingga hanya mengawasi kinerja direktur dan pegawai melalui direktur. Fungsi pengawasan kinerja seluruh pegawai kembali didelegasikan owner kepada para direktur. Semakin besarnya organisasi membuat wewenang pengawasan direktur semakin besar dan membuatnya merasa semakin kuat. Proses pelaporan kinerja pegawai tidak langsung ke owner, namun dikumpulkan dahulu ke direktur, barulah oleh direktur ringkasannya berupa laporan kinerja divisi disampaikan ke owner. Belajar dari tahun sebelumnya yaitu pencapaian target tinggi akan diberi reward yang tinggi juga, benturan kepentingan dan penurunan objektivitas pun memburuk dari laporan kinerja pencapaian target tahunan tahun sebelumnya. Pelaporan kinerja melebihi kondisi aktual semakin parah, memanfaatkan ketidaktahuan owner atas seluruh kondisi aktual, karena pengawasan owner yang mustahil mencapai kegiatan harian seluruh pegawai. Evaluasi pencapaian target tahunan sudah tidak efektif karena laporan kinerja divisi semakin sulit diverifikasi kebenarannya akibat rentang pengendalian sangat lebar dan mustahil mengawasi kinerja harian pegawai satu persatu. Pencapaian target tahunan KPI dalam laporan kinerja divisi sangat baik dan luar biasa, sedangkan visi owner banyak yang tidak tercapai. Proses konfirmasi dan verifikasi sangat sulit karena indikator kinerja semakin kompleks. Evaluasi kinerja tiap pegawai yang didelegasikan oleh owner kepada para direktur membuat direktur merasa semakin powerful karena semakin besarnya organisasi dan semakin banyaknya karyawan di bawahnya. Pemberian reward direktur menjadi semakin tidak objektif dan tidak relevan karena pencapaian target tahunan pada laporan kinerja lebih tinggi dibanding pencapaian visi owner. Dan untuk pemberian reward atau punishment para pegawai didelegasikan pada para direktur yang lebih mengetahui kinerja harian anggotanya sekaligus menambah wewenang direktur. Wewenang direktur sangat banyak dan disalahgunakan dengan membuat laporan kinerja lebih tinggi dari aktual agar dapat reward lebih tinggi dan sulit diverifikasi karena pengawasan owner yang lemah akibat organisasi yang semakin besar. Di akhir tahun keempat, visi owner untuk memperbesar korporasi lokalnya menjadi internasional tidak tercapai. Dan stagnan tetap menjadi korporasi level lokal. Namun, laporan para direktur menunjukkan hasil mencapai semua target tahunan dengan hasil luar biasa, yang sangat bertolak belakang dengan gagalnya visi owner di tahun yang sama. Hal tersebut diakibatkan fungsi pengawasan owner yang kurang efektif karena seorang diri mengawasi lebih dari 100 orang dalam organisasi. Owner membutuhkan partner untuk kembali mengefektifkan fungsi pengawasannya, sehingga perlu direkrut, salah satunya adalah internal audit sebagai bagian dari fungsi pengawasan owner dalam organisasi, yang melakukan pemeriksaan dan penilaian atas laporan kinerja, khususnya proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal yang dilakukan para direktur dan divisinya. Lalu bagaimanakah proses internal audit itu? Kita bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk menonton seri konten lainnya bisa lihat di playlist internal audit atau klik link di atas atau di deskripsi. Jika ada pertanyaan seputar internal audit, bisa tulis di komentar, nanti akan saya langsung jawab atau kita buat konten khusus di Q&A. Jangan lupa like konten kali ini dan share ke kerabat kalian. Subscribe untuk support channel ini dan dapat notifikasi video baru. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.